Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi 7 Juni 2022. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu masih dalam keadaan sehat. Dan untuk memulai Philip Morning Market Call seperti biasa, kita awali dengan review penutupan beberapa indeks di regional Asia dan juga Eropa serta penutupan Wall Street pada pagi tadi. IHSG pada perdagangan Senin lalu ditutup melemah 1,20%, berada di level 7.096, yang dibebankan oleh sektor diantaranya finansial, industrial, dan juga sektor teknologi menjadi sektor penekan terbesar, di mana sentimen yang masih bisa kita cermati adalah salah satunya data inflasi Amerika Serikat yang masih ditunggu, rilis datanya seperti apa, karena itu akan semakin memberikan clue ya, atau pertanda arah kebijakan The Fed, yang sampai saat ini banyak pelaku pasar menilai lebih kepada arah hawkish. Sementara indeks regional Asia lainnya seperti Nikkei ditutup menguat, Hang Seng dan juga Straits Times masing-masing 0,56 dan 2,71%, sedangkan Straits Times menguat tipis 0,16%. Sedangkan dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX juga kompak menguat 1,1% dan 1,34% untuk DAX. Sementara Dow Jones, S&P, dan juga Nasdaq ditutup menguat, dengan penguatan terbesar terjadi pada Nasdaq sebesar 0,40%. Dari bursa Amerika, belum ada yang bisa dicermati dari rilis data ekonomi, namun investor atau pelaku pasar masih melihat apakah rilis inflasi tersebut akan semakin menekan pergerakan dari aset berisiko seperti saham, salah satunya. Kemudian dari bursa komoditas, WTI dan juga Brent masih mampu menguat tipis 0,18 dan 0,14%, sedangkan batu bara ditutup menguat 0,67% di level 415 US dollar per metric ton. Kemudian penguatan juga kembali terjadi pada nikel dunia yang menguat cukup signifikan 5,38%, disusul oleh tembaga sebesar 2,58%. Kemudian untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini, kami lebih melihat adanya potensi bearish dengan rentang support dan juga resisten di 7.035 dan 7.175. Selanjutnya ada berita korporasi yang kita rangkum, diantaranya ada SMAR atau PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk yang akan membagikan dividen sebanyak Rp295 per lembar saham. Dari data tersebut kita bisa temukan dividen yield yang bisa diterima jika Bapak dan Ibu memiliki saham tersebut ada di kisaran 5,7% dividen yield. Kemudian LTLS atau PT Lautan Luas Tbk juga akan membagikan dividen sebanyak Rp108 miliar dari tahun fiskal 2021 ya. Kalau dari LTLS, kita bisa lihat dividen terakhir, perseroan mencatatkan dividen yield sebesar 1,33%. Yang terakhir ada TOTL atau PT Total Bangun Persada Tbk yang juga akan membagikan cash dividend
sebanyak-banyaknya 85,25 miliar rupiah atau dari dividen payout-nya berada di kisaran 84% dari total laba bersih. TOTL juga kita lihat dari dividen yield dari periode sebelumnya, perseroan mencatatkan dividen yield rasio di kisaran 3,11%. Kemudian yang selanjutnya rekomendasi Philips Sekuritas pada perdagangan pagi hari ini, kita bisa rekomendasikan untuk coba spekulatif buy atau coba pantau SMMT atau Golden Eagle Energy Tbk, yang mana SMMT punya area rebound di area EMA 34 dengan dukungan stochastic oscillator yang bergerak golden cross mendekati area oversold. Candle terakhir membentuk cenderung hammer, dan dengan begitu kita rekomendasikan untuk coba diperhatikan atau mungkin spekulatif buy. Namun yang kita sarankan mungkin SMMT adalah pilihan trading untuk tingkat resiko yang cukup tinggi. Trade buy di kisaran 1130, target price pertama di 1240, dan target price kedua berada di kisaran 1305. Untuk stop loss, kami sarankan berada di kisaran 1020, dan sebaiknya kalau memang SMMT ini menyentuh area stop loss, kami lebih sarankan untuk dicermati ataupun bisa sekaligus digunakan area stop loss ini, karena dari pergerakan ketika dia tembus 1020, maka akan ada penembusan ya, satu area support dynamic ya di EMA 34, dan sekaligus juga itu menembus ya, bergerak di bawah area support terdekat di kisaran 1025 sampai 1030. Selanjutnya ada SGER atau Sumber Global Energy Tbk dari minor trend. SGER cukup menarik ya, kita lihat dengan area rebound di area EMA 34 dan 21, di mana SGER pada perdagangan terakhir lebih cenderung mencoba rebound di area EMA 34, sedangkan stochastic oscillator juga menunjukkan satu pergerakan ataupun signal yang cukup menarik jika kita ingin perhatikan SGR saat ini. Trade buy di 2710, sedangkan target price pertama di 2980 dan target price kedua di 3010. Untuk stop loss sedikit di bawah area support terdekat ada di kisaran 2450. Yang ketiga ada KIN, Kencana Energi Lestari Tbk. KIN dari 3 candle terakhir mencoba breakout area trendline atas dan juga sekaligus bergerak ya di antara rentang area EMA 90. Kami rasa KIN bisa mulai diperhatikan terlebih dahulu, walaupun stochastic oscillator menunjukkan satu signal overbought. Kami rasa KIN bisa diperhatikan adanya tanda breakout awal ini untuk dijadikan patokan ya, atau suggest untuk masukkan KIN ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu. Trade buy mungkin bisa kita sarankan di 460, target price pertama di 490, sedangkan target price kedua di 500. Untuk stop loss, kami lebih sarankan berada di kisaran bekas support yang ditembus, yang berhasil ditembus sebelumnya ada di kisaran 430. Yang terakhir ada East atau East Park Hotel Tbk. Dari minor trend, East juga membentuk satu pola symmetrical triangle, lebih ke arah pola seperti itu, dan candle 2 hari terakhir membentuk satu area ataupun pergerakan breakout trend line ya. Kami rasa East juga bisa diperhatikan untuk pergerakan selanjutnya jikalau ada keberlanjutan dari bullish candle ya setelah adanya breakout tadi. Area 95 bisa dijadikan alternatif ya untuk entry buy. Target price pertama di 103, target price kedua di 106. Untuk stop loss, kami sarankan berada di area kisaran 87. Yang selanjutnya untuk edukasi Philips Sekuritas Indonesia dalam sepekan, di antaranya ada cara taking profit atau stop loss dengan fitur Smart Save.
Acara ini akan diadakan di hari Rabu 8 Juni 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada strategi agar investasi tak termakan inflasi. Acara ini akan diadakan di hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 12 siang waktu 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Untuk kedua acara ini gratis bagi Bapak dan Ibu seluruh peserta Philip Morning Market Call dengan um, link Zoom webinar yang bisa diakses. Dan untuk pendaftaran, kami sarankan wajib menggunakan nama lengkap dan juga email yang masih digunakan. Untuk selanjutnya, kita buka sesi Q&A. Mungkin kita akan berikan waktu 1 menit ya untuk Bapak dan Ibu menuliskan segala pertanyaan di kolom Q&A, dan kita akan kembali 1 menit lagi dengan pertanyaan pertama.
Terima kasih untuk kesediaannya yang telah menunggu. Kita bisa mulai untuk sesi Q&A ya, dengan pertanyaan pertama mengenai saham KRAS dan juga Antam. Bagaimana untuk sisi teknikal di perdagangan pagi hari ini. Kalau untuk KRAS, kami rasa ya setelah adanya penutupan harga, kembali bergerak di bawah area EMA 90, kami rasa patut diwaspadai ya, karena ya seperti yang bisa kita lihat ya, KRAS ini memang sudah bergerak dalam bearish channel-nya sejak 2021 lalu ya. Dan juga KRAS ini menjadikan EMA 90 sebagai area resisten tertinggi ya, resisten dynamic maksud kami. Jadi mungkin di sini ada beberapa momen di mana KRAS tembus area EMA 90, namun dari momentum pergerakan harga selanjutnya tidak bisa bertahan ya, atau kembali cenderung bergerak di bawah EMA 90. Nah, itu yang membuat kami berpikir EMA 90 ini menjadi resisten dynamic cukup kuat ya untuk KRAS dalam beberapa tahun terakhir. Jadi adanya penutupan pergerakan atau penutupan perdagangan di bawah EMA 90 didukung oleh stokastik RSI yang sudah crossover ya di area overbought kami rasa, dan ditambah lagi juga dengan candle doji di 2 hari perdagangan lalu, ditambah candle long body bearish ya dari perdagangan 6 Juni kemarin. Kami lebih sarankan untuk berhati-hati dan ada baiknya dijauhkan terlebih dahulu karena masih ada potensi untuk melanjutkan tren bearish ya jangka panjang yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian ada Antam. Antam kemarin ada cash dividend ex-debt yang membuat harga cenderung tertekan ya, 2% pada penutupan perdagangan kemarin. Kami rasa stokastik dan juga minor trend ya, terlihat di sini adanya satu area area yang membatasi ya pergerakan Antam selanjutnya. Jadi kami rasa mungkin pola seperti ini ada baiknya Bapak dan Ibu bisa dijauhkan terlebih dahulu Antam, sembari kita melihat pergerakan selanjutnya ya, karena setelah tren bullish yang dibentuk pada pertengahan Februari sampai April lalu ya, sampai saat ini Antam lebih bergerak dalam channel bearish-nya ya, potensial bergerak dalam channel bearish. Yang kita lihat di sini adalah swing high yang lebih rendah dari swing high sebelumnya, sehingga ini menjadi satu signal atau pertanda awal dari adanya bearish reversal. Itu yang kita khawatirkan untuk Antam. Jadi mungkin support selanjutnya itu ada di kisaran 2290 ya. Kalau 2290 ini ditembus, berarti memang sudah valid ya, dia masuk ke dalam bearish channel atau bearish trend, seperti itu. Mungkin kalau yang sudah punya, ataupun yang sudah punya posisi ya, yang di atas ketika posisi Antam itu berada di harga cukup tinggi, kami rasa batasan resikonya ada di kisaran 2430 ya. Jadi kalau 2430 memang cukup dekat dengan previous close-nya, namun ini kami rasa yang menjadi titik teraman ya untuk mengurangi risiko ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya harga di atas, seperti itu. Lanjut, ada Doit sama ICBP, mungkin Antam ini juga kita sembari membahas pertanyaan dari Bapak dan Ibu selanjutnya. Jadi mungkin yang kita bahas Doit sama ICBP ya. Kalau untuk Doitnya, kami rasa setelah auto reject ya, 3 hari, kemudian pola saat ini memang dia coba bentuk satu swing low, tapi yang kita khawatirkan adalah satu area EMA 13 dan 24 ini akan menjadi batasan selanjutnya atau dynamic resistance selanjutnya untuk Doit. Karena yang kita lihat di sini adalah pola minor trend yang kami lihat ini lebih cenderung ke arah bearish. Tandanya adalah di sini ada swing high, kemudian di sini dibentuk lagi lower high. Yang kita khawatirkan nanti juga sama, Doit juga akan kembali membentuk lower high kembali. Jadi di sini mungkin swing low-nya terbaru.
Ini swing low sebelumnya. Oke, jadi nanti kita, kalau memang ini menjadi satu pola bearish ya, dia akan membentuk satu swing high yang lebih rendah atau lower high biasa kita katakan. Jadi mungkin potensi bullish yang dimiliki oleh Doit, kami rasa nggak akan begitu jauh di antara rentang 484 sampai 510 ya. Itu udah paling tinggi mungkin 510. Jadi mungkin ya ada baiknya waspada untuk Doit, apalagi Bapak dan Ibu mungkin sudah punya posisi sebelumnya. Bisa diperhatikan area taking profit yang kita berikan saat ini. Kemudian ada ICBP ya. ICBP yang kita lihat saat ini ICBP itu coba uji area resisten ya. Karena resisten dia punya beberapa lapis ya. Di sini ada resisten di kisaran 8.750-an yang saat ini pun juga belum bisa belum bisa dilampaui ya oleh ICBP. Jadi mungkin kita coba tunggu aja dulu adanya area breakout di rentang resisten tadi yang kita sebutkan. Namun dari pola minor trend ya maksud kami cukup menarik, apalagi dengan adanya breakout area EMA 90, dan saat ini juga ICBP diperdagangkan di atas dynamic resisten kuat dia ya, tadi EMA 90 kita katakan, mungkin target selanjutnya adalah resisten klasik yang bisa diuji. Apakah ICBP ini mampu melampaui resisten klasik tersebut atau tidak? Jadi mungkin untuk posisi saat ini, kalau Bapak dan Ibu belum punya, kami sarankan untuk coba wait and see. Kalau yang belum punya, kita masih bisa sarankan untuk tetap hold. Oke, lanjut. Ada Waskita dan BBCA. Kalau Waskita Karya dari teknikal, ya karena memang stokastik RSI ini membentuk ataupun menghitung rata-rata 14 hari terakhir ya. Jadi kenaikan yang sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini membuat stokastik RSI lebih cenderung memberikan signal adanya overbought ya, atau jenuh beli. Berada di area overbought. Namun yang bisa kita perhatikan di sini adalah memang Waskita ini sudah cukup lama bergerak dalam rentang bearish-nya. Dan EMA 90 ini dapat dikatakan sebagai area yang belum dapat ditembus oleh Waskita. Jadi untuk selanjutnya, kami rasa kalau belum punya Waskita Karya ini di posisi saat ini sudah mulai memberikan risiko yang sangat tinggi ya, kalau ingin masuk ya. Jadi kalau yang belum punya, kita tidak sarankan untuk masuk, karena mungkin ruang penguatannya untuk Waskita Karya akan mulai tipis, seiring dengan pergerakan yang mendekati area EMA 90 atau resisten dynamic di kisaran 580-an ya. Yang kita lihat seperti itu mungkin. Waskita belum ada, chart pattern belum ada signal yang menarik, ataupun pattern yang menarik yang menunjukkan adanya bullish reversal. Bahkan sebaliknya ya, masih dalam pola bearish. Kemudian untuk BBCA, kalau dari BBCA setelah dia nggak mampu tembus area EMA 90, kemudian dia bergerak lebih cenderung kembali bearish ya. Ini yang kita khawatirkan akan melanjutkan fase bearish jangka pendek ya. Sehingga BBCA bisa kita sarankan coba tahan terlebih dahulu keinginan untuk masuk. Sebaliknya kita sarankan untuk berhati-hati, pergerakan BBCA saat ini dari stokastik RSI juga cukup memberikan signal yang kurang baik ya. Dan terlebih juga adanya satu pola candle yang
cukup negatif setelah adanya doji yang terbentuk di tanggal 3 Juni lalu ya. Dari harga penutupan terakhir, dia ditutup di bawah rata-rata 13 harinya dari exponential moving average. Itu juga semakin memperkuat adanya indikasi bahwa BPCA masih dalam rentang bearish ke depan. Selanjutnya ada INDF sama Mika. Kalau INDF waspadai profit taking yang mungkin terjadi setelah pencapaian area resisten atau pengujian area resisten di kisaran 6.950 ya. Walaupun ini pada penutupan kemarin dia nggak berhasil sentuh area resisten tadi, tapi resistennya hampir dicapai ya atau hampir disentuh. Jadi mungkin profit taking sangat terbuka untuk INDF. Dan sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu belum punya posisi di INDF, kami tidak sarankan untuk masuk karena momennya sudah cukup tertinggal ya, cukup terlambat untuk masuk ke INDF. Mungkin kita bisa perhatikan lagi nanti ketika INDF itu bergerak koreksi ya, mendekati mungkin area kisaran 6.450-an, bisa diperhatikan. Untuk entry buy selanjutnya ya, dan mungkin support terakhir ya, yang bisa kita coba sarankan ada di kisaran 6.350. Jadi kalau ada penembusan di bawah 6.350, mungkin Bapak dan Ibu mulai bisa waspada ya. Lanjut ada Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat TBK, mencoba breakout area EMA 13, namun saat ini kita masih perlu melihat adanya breakout ya, pola breakout tersebut atau pergerakan breakout tadi. Stokastik RSI bergerak di antara rentang area oversold, yang menunjukkan rata-rata 14 hari ya, dari segi stokastik, cukup murah dari rentang rata-rata 14 harinya, karena memang Mika kalau kita lihat di sini kan ada beberapa candle yang cukup panjang ya, full body candle yang membuat Mika ini kembali bergerak di rentang area EMA 90, mendekati area EMA 90. Jadi mungkin bisa spekulatif untuk hari ini dan manfaatkan emotional resistance ada di kisaran 2840 sebagai taking profit pertama, sebelum akhirnya kita menggunakan area resisten klasik yang dimiliki di kisaran 3140. Selanjutnya ada ITMG sama Astra International. Kalau dari ITMG masih ada peluang ya dia untuk melanjutkan penguatan, apalagi walaupun dari secondary trend, kalau kita coba hubungkan ini dengan ini, dia sudah melampaui resisten kedua ya, setelah klasik resistennya. Jadi ini klasik resisten yang saya gambar, ada di kisaran 30.200, ada di area ini. Kemudian dia punya resisten selanjutnya ada di kisaran 33.125 sampai 33.150 ya, dan itu juga sudah dilampaui oleh ITMG. Jadi kami rasa mungkin kalaupun Bapak dan Ibu ingin masuk ke dalam ITMG dengan posisi saat ini sudah mulai beresiko ya. Jadi karena adanya dua resisten yang sudah terlampaui, kalau saya pribadi lebih menyarankan coba tunggu nanti koreksi lagi, ataupun bearish-nya. Coba tunggu bearish lagi, sampai akhirnya kita benar-benar punya posisi yang lebih baik dari posisi saat ini, daripada posisi saat ini ya. Mungkin yang bisa diperhatikan selanjutnya ada di kisaran 30.675 ya, atau mungkin 30.200-an. Itu berada di kisaran area bekas resisten ya, yang bisa menjadi support selanjutnya. ITMG masih cukup menarik, masih ada potensi untuk melanjutkan fase bullish-nya, namun
posisi saat ini untuk dimanfaatkan entry buy, kami rasa udah mulai sedikit berisiko ya. Yang selanjutnya Astra International. Secara keseluruhan Astra International dari minor trend masih cukup menarik, cukup baik. Dia punya area support cukup kuat ya, support dynamic ada di kisaran EMA 24. Dari sisi stokastik RSI kembali karena mungkin memang ini stokastik RSI menangkap ya rata-rata 14 hari. Jadi sampai saat ini kami rasa Astra International sudah bergerak dalam harga yang cukup over ya atau overbought ya di rata-rata rentang 14 harinya, sehingga kita bisa perhatikan terlebih dahulu adanya potensi koreksi yang terjadi. Untuk area yang bisa diperhatikan untuk entry buy, kami rasa mungkin di kisaran 7.075 atau 7.050 masih cukup menarik. Hanya saja memang kalau Astra International ini support terakhirnya ya, yang betul-betul terakhir, itu ada di kisaran 6.625 sampai 6.650-an. Itu kalau udah tembus itu udah apa ya, mungkin tinggal tunggu stop loss aja ya. Jadi maksudnya area itu memang sudah seharusnya stop loss. Tapi ada beberapa support yang bisa menjadi penunjang, mungkin diantaranya 6.975 dan support selanjutnya yang selanjutnya kalaupun 6.975 ini ditembus ada kisaran 6.825 ya. Jadi mungkin 6.950 sampai 6.825 itu adalah support yang bisa digunakan untuk area stop loss sebelum akhirnya Astra International ini sentuh area 6625 tadi ya, atau support terakhir yang bisa diperhatikan untuk Astra International. Selanjutnya ada Inco sama PTBA ya. Inco saat ini mencoba rebound area EMA 24 karena kebetulan hari ini ya, atau jam perdagangan sudah dimulai. Inco masih posisi terakhir masih menguat 0,98%. Dengan begitu sampai saat ini Inco punya potensi untuk rebound. Namun yang bisa kita perhatikan harusnya memang sampai penutupan perdagangan ya, itu akan lebih meyakinkan lagi karena ITMG itu kalau dia kembali lanjut bearish ya, apalagi dia sampai tembus area 7.275 ya, kalau kita sarankan mungkin 7.275 batasan risiko terakhir, ada baiknya coba dijauhkan terlebih dahulu. Dari pola secondary trend, mungkin Inco masih bergerak dalam rentang bullish, tapi minor trend. Kalaupun ada pola bearish ya, ataupun bearish trend jangka pendek ini, masih potensi membentuk satu pola falling wedge seperti itu. Jadi falling wedge itu adalah kondisi di mana dari minor trend membentuk satu candle, satu chart bearish, namun kalaupun ada breakout area trendline atas, itu akan melanjutkan dari fase bullish dari secondary dan juga primary trendnya. Biasanya seperti itu. Jadi sampai saat ini kita sarankan coba wait and see terlebih dahulu, apalagi kalau dia tembus area 7270 ya. Sangat cocok untuk mungkin digunakan sebagai area stop loss kalau Bapak dan Ibu sudah punya Inco pada perdagangan sebelumnya. Lanjut ada MDKA sama Cekin. MDKA mungkin penguatan yang sudah terjadi kurang lebih 1 bulan terakhir ya. Cukup menarik jika kita lihat dari pergerakannya, namun yang bisa kita waspadai apabila Mika ini bergerak kembali di bawah area EMA 24 dan batasan risiko terakhir yang bisa kita rekomendasikan ada di kisaran 4.860 sampai yang terakhir mungkin 4.720-an ya.
Mungkin itu udah support terakhir yang bisa menunjang Mika. Karena dari minor trend kembali, yang kita lihat saat ini, Mika itu bentuk satu lower high. Lower high ini agak cukup mengganggu sebenarnya. Jadi kalau ada lower high ini memberikan signal ataupun satu pattern yang kurang baik dari jangka pendek. Seperti itu. Walaupun dari jangka panjang, secondary, dan juga primary MDKA masih dalam rentang bullish yang cukup rapi ya kalau kita lihat. Jadi mungkin minor trend yang saat ini lebih cenderung ke arah bearish. Kalau memang masih akan dilanjutkan selanjutnya ke depan, mungkin minor trend ini akan membentuk satu pola falling wedge, atau seburuk-buruknya nanti kalau trend line bawah itu ditembus kembali, berarti memang MDKA ini masuk ke dalam bearish bearish reversal ya. Jadi yang kita perhatikan dari MDKA, yang sebaiknya kita perhatikan adalah area support selanjutnya. 4860 sampai 4720. Oke, lanjut Cepin. Carun Pukpan juga dari historis pergerakannya juga EMA 90 yang kita khawatirkan akan kembali menahan ya laju penguatan Cepin. Sehingga dengan begitu ya, kalau yang belum punya Cepin, kami tidak sarankan untuk masuk karena ruang ya dari current price dengan support dynamic di EMA 90 itu cukup pendek ya, cukup singkat. Jadi kurang menarik kalau kita coba koleksi ataupun pilih Cepin sebagai trading idea ya. Stokastik RSI pun juga sama, sudah menunjukkan satu pattern bearish ya, potensial pattern bearish. Jadi mungkin untuk selanjutnya Cepin yang bisa kita waspadai adalah area supportnya 4790 atau 4800 ya, kalau dibulatkan. Itu yang bisa kita sarankan, atau mungkin nanti kalau ada rebound di area tersebut kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Inco dan PTBA mungkin sudah dibahas, jadi kita bisa lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Di sini ada ADMR yang belum dibahas, sama prospek jangka pendek dan menengah untuk ISAT. ADMR. Kita lihat dulu ADMR. Mungkin ya, ADMR ini karena kita lihat saat ini sudah cenderung berada di bawah area EMA 13 dan 24, di mana EMA 13 dan 24 ini sebelumnya menjadi area support dynamic yang menopang pergerakan ADMR. Jadi adanya kecenderungan pergerakan di bawah dua area exponential moving average tersebut dapat diartikan sebagai potensial bearish reversal selanjutnya. Karena ada penahanan di kisaran area 13 dan 24 tadi, dan sekaligus juga ADMR sudah menguat cukup besar juga ya dari harga IPO terakhir. Jadi mungkin ini adalah pengakhiran dari fase bullish-nya. Kita khawatirkan seperti itu. Area support klasik cukup jauh sebenarnya, ada di kisaran 1830. Dan kalau dari kita lihat support dynamic ya, dari katakan secondary trend, ya memang dia secondary trend itu ada dari Fibonacci retracement ya, ada di 1825 memang. 1825 atau 1830 ini tepat menunjukkan satu support yang sama ya, baik dari support dynamic dari Fibonacci retracement maupun support klasik ya dari ADMR sendiri. Mungkin itu menjadi target harga selanjutnya kalau kita lihat pola seperti ini. Tadi prospek jangka pendek dan menengah untuk ISAT ya. Dari teknikal, jangka pendek waspadai adanya potensial bearish yang akan kembali berlanjut seiring dengan penahanan area di kisaran EMA 90 ya. Ketika harga tidak bisa melampaui area EMA 90, kita sarankan perlu waspada ISAT, apalagi
candle terakhir ya, dari 3 candle terakhir itu menunjukkan satu tekanan jual yang cukup besar ya. Setelah adanya ini sepertinya mungkin evening star ya, dengan diawali dengan candle shooting star sebelumnya. Stokastik RSI pun juga crossover di area overbought atau jenuh beli. Jadi jangka pendek kami rasa Indosat punya potensi untuk sentuh area support di kisaran 51 atau di lowest-nya di 5.200 ya, kalau kita bulatkan. Ini ada potensi ISAT mengarah ke sana. Kalau dari menengah, sama saja masih dalam rentang bearish yang kita khawatirkan. Jadi kalaupun jangka pendek 5.200 adalah support terdekat, mungkin menengahnya ada di kisaran 4.000, ada di kisaran 5.000-an ya. 5.000. Mungkin itu setidaknya support jangka menengah ya. Jadi kalau 5.000 udah ditembus lagi ya, kita sarankan untuk coba dijauhkan secepatnya. Karena support selanjutnya itu kalau kita coba lihat di sini ada di 4770. Agak berisiko ya. Jadi untuk ISAT seperti itu. Kemudian ada BRIS sama MPMX. Kalau dari BRIS juga sama, karena ya itu tadi ya, berhubung BRIS masih dalam fase bearish-nya dari channel bearish. Di sini kita coba lihat pattern-nya terlebih dahulu ya, untuk memperjelas pola saat ini di BRIS. Oke, jadi di sini ada swing high, di sini ada mungkin swing low ya, ini adalah low, kemudian ini ada high, kemudian di sini ada lower low kembali. Ini adalah pola yang pasti terjadi ketika saham itu dalam rentang bearish channel, bearish trend. Jadi kami rasa si BRIS ini juga dari stokastik RSI juga udah kurang menarik ya, crossover di area overbought dengan penahanan di area EMA 13 dan 24 atau lebih tepatnya di 24. Kami rasa ini jangka pendek juga kurang menarik untuk BRIS. Sebaliknya mungkin BRIS ini lebih memiliki potensi untuk kembali bergerak bearish dan mencapai area support di kisaran 1340 ya. Target harga selanjutnya kami rasa mungkin bisa diperhatikan kalau di 1240 ada pola swing low yang terbentuk di sana. Jadi itu bisa kita gunakan spekulatif buy untuk manfaatkan trading jangka pendek ya. Kita manfaatkan adanya koreksi ya, momen koreksi seperti ini. Jadi di tengah-tengah trend bearish, baik itu dari primary maupun secondary, dari trend bearish sendiri ada istilahnya koreksi juga. Jadi tidak hanya ketika bullish kemudian melemah itu dikatakan koreksi, tapi dari trend bearish ketika di tengah-tengah trend bearish ada satu bullish trend dari jangka pendeknya ataupun minor trendnya itu bisa dikatakan koreksi. Jadi ini yang bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Tapi itu tadi ya, kita perlu lihat 1240 kalau ada apa namanya? Kalau ada swing low kembali yang dibentuk, kita bisa spekulatif buy. Oke, lanjut MPMX. Kalau MPMX ini agak riskan ya. Bisa spekulatif baik kami rasa ada di kisaran ya mungkin kalau dari Fibonacci tidak begitu terlihat ya, tapi mungkin kalau Bapak dan Ibu gunakan exponential moving average 90, momen saat ini pun juga mendekati ya EMA 90 tadi. Yang mana EMA 90 kalau kita lihat di beberapa kesempatan dia menjadi satu area rebound ya, area support kuat yang menopang pergerakan MPMX. Ini yang kita lihat. Jadi mungkin ini bisa area saat ini bisa dijadikan area spekulatif buy, namun kembali kita perlu sarankan untuk berhati-hati. Adapun area stop loss yang bisa digunakan ada di kisaran 1120. Kalau ada keberlanjutan ya atau pergerakan yang melampaui area support tadi, Bapak dan Ibu, kita sarankan berhati-hati atau mulai batasi potensial loss yang ada. Kemudian ada
ASRI ya, Alam Sutra, kemudian sama MTEL. Kalau ASRI, iya karena udah dilampauinya area resisten ya, resisten klasik dia ini ada di kisaran 180. Dan ya karena lonjakan kenaikan harga dalam seminggu ini membuat RSI memberikan signal bearish ya, ataupun overbought, dead cross di area overbought, kami rasa ASRI ada baiknya diwaspadai adanya potensi penurunan selanjutnya. Resikonya sudah mulai terlihat. Kalau belum punya, kami rasa ini sangat berisiko ya untuk kita spekulatif. Sebaliknya mungkin Alam Sutra Realty mungkin bisa kita perhatikan nanti kalau dia bergerak di antara rentang 168 sampai 164 ya. Iya, 168 sampai 164 itu bisa kita coba perhatikan lagi nanti kalau ada pergerakan di arah support tadi, di dua support tadi. Tadi setelah ASRI ada MTEL ya, sepertinya MTEL. Kalau dari MTEL, dia walaupun ini bisa kita katakan sebagai signal awal ya. Breakout area EMA 24 ini adalah breakout awal. Jadi mungkin setelah breakout itu ada resisten kembali yang bisa diuji, ada di kisaran 740. Dan mungkin kalau kita menimbang juga ya adanya EMA 90 yang masih berpotensi juga untuk menjadi halangan bagi MTEL, kami rasa mungkin bisa diperhatikan di area EMA 90 ya. Kalau dari Fibonacci retracement mungkin hanya menangkap ya adanya satu resisten di kisaran 740-an. Seperti itu. MTEL cukup beresiko, apalagi kalau coba saya gambarkan dulu ya supportnya. Saya gambarkan support kalau dia itu tembus di kisaran 700-an. Saya rasa udah perlu cut loss kalau dia tembus 700. Walaupun ada beberapa layer lagi ya, dari Fibonacci retracement ada beberapa layer, tapi kami rasa kalau untuk tingkat yang cukup moderat, atau ya setidaknya konservatif atau moderate ya, ada di kisaran 700 ya untuk area stop loss atau cut loss-nya. Lanjut ada PNLF sama India, belum bahas kita ya. PNLF pun juga sama, risiko sudah sangat besar ya kemungkinan. Lonjakan harga yang di luar dari batas ya. Maksudnya di sini ada resisten, kemudian di sini ada resisten lagi. Ini resisten terakhir kami rasa. Kemudian dia lanjut lagi. Ini udah meningkatkan sisi resiko dari PNLF kalau Bapak dan Ibu baru mau masuk. Karena RSI itu hanya menangkap momen 14 hari ke belakang ya. Jadi ini tentu akan memberikan satu signal sell ya, signal dead cross seperti itu. Dari teknikal kami tidak sarankan untuk masuk. Tergantung nanti mungkin Bapak dan Ibu punya referensi, entah itu dari kondisi volume bid and offer yang bisa diandalkan. Selanjutnya ada Indi, tadi yang belum kita bahas. Indika Energi Tbk masih cukup menarik. Dari sisi minor trend masih cukup oke, kemudian dia melanjutkan ya fase bullish-nya setelah adanya breakout area resisten klasik di 2980, kami rasa 3300 menjadi target harga selanjutnya untuk Indi. Masih cukup menarik untuk di hold. Kalau yang belum punya, tergantung expected return dari Bapak dan Ibu dan juga expected risk-nya. Jadi ada potensi ke sana, tapi kalaupun ada koreksi kecil itu mungkin cukup wajar ya, karena
ya adanya pergerakan yang melampaui area resisten memang diikuti dengan potensi koreksi sesaat seperti itu. 3.300 kami rasa masih cukup optimis untuk melihat INDI ke depan. Lanjut, tolong bahas Java, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ada UNTR. Java terlebih dahulu ya. Java itu juga kalau kita pertimbangkan ya, di sini secondary trend. Mungkin sebagian Bapak dan Ibu sudah bisa melihat secondary trend, ataupun tren yang saat ini terjadi. Kalau boleh saya gambarkan kembali, secondary trend itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini masih dalam rentang bearish ya, Bapak dan Ibu. Bisa terlihat langsung dengan jelas. Dan EMA 90 ini terlihat sebagai area resisten dynamic kuat. Di sini, walaupun ada pergerakan yang melampaui EMA 90, tapi nggak begitu lama ya. Kurun waktunya nggak begitu lama, dia kembali bergerak di bawah EMA 90. Jadi nggak ada keberlanjutan. Jadi EMA 90 ini kembali dijadikan sebagai resisten. Dia kembali bergerak di bawah EMA 90. Di sini juga ada polanya seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan juga sama. Yang pertama, dia punya support klasik. Itu ada di kisaran 1550. Kalau dari support ya. Supportnya dari mana nih saya coba gambarkan supportnya. Dua support ini menjadi resisten selanjutnya. Kalau dari Fibonacci retracement, nggak begitu jauh juga sebenarnya. Dia si Fibonacci retracement ini mengarahkan ke area resisten sekitaran 1560. Jadi ya kurang lebih mungkin 1560 atau 1550 akan menjadi target harga selanjutnya untuk Java dan sekaligus menjadi resisten kuat kalau kita lihat pola hingga saat ini. Kalau yang udah punya, bisa kita sarankan masih di hold. Kalau yang belum punya, berhubung current price dan juga area taking profit sudah cukup rendah atau sempit, kita tidak sarankan, apalagi Bapak dan Ibu punya expected return yang cukup besar ya. Lanjut, ada UNTR tadi selanjutnya. Kalau UNTR pun juga kita sarankan coba tunggu aja nanti adanya koreksi ya. Coba kita hubungkan dulu mungkin area kurang lebih seperti ini. Ini ada swing high, swing low. Kalau kita lihat, mungkin ini nggak sepenuhnya minor trend ya, karena saya coba persingkat aja. Nggak saya gambarkan sepenuhnya dari minor trend. Mungkin cukup. Kita bisa coba lihat. Dia sudah melampaui area resisten dynamic di kisaran 1,618 Fibonacci retracement ya. Itu menunjukkan adanya pelampauan resisten yang lebih tinggi lagi ya dari resisten sebelumnya, dari resisten klasik maksudnya. Jadi UNTR mungkin bisa diperhatikan nanti kalau ada koreksi. Kalau kita asumsikan harga saat ini adalah harga tertinggi, mungkin area yang bisa dipilih kembali untuk entry buy ada di kisaran 3.350. 30.350. 30.350 itu adalah area entry buy yang cukup menarik kalau kita lihat pola sampai saat ini. Lanjut, masih ada TINS, kemudian HMSP. Kalau TINS, TINS juga sama ya. Dia ada dari minor trend, dia ada potensi untuk bearish terlebih dahulu ya. Adapun pola ataupun potensial bearishnya dia itu sampai kisaran 1830-an ya. Kalau kita lihat pola terakhir. 1830 menarik juga untuk kita perhatikan untuk entry buy. Dengan batasan risiko mungkin ada di kisaran rata-rata di kisaran 1710-an. Itu adalah risiko terakhir atau stop loss terakhir. HMSP yang selanjutnya. Kalau untuk HMSP HMSP ini
agaknya perlu diwaspadai ya. Walaupun dari stokastik RSI dia membentuk satu apa ya, potensial ini ya, golden cross ya, mendekati area oversold. Tapi dengan pola dari secondary trend dan primary juga masih kelihatan seperti ini, saya agak ragu sebenarnya dengan HMSP. Sebaliknya ya, kita mungkin bisa perhatikan dengan pergerakan beberapa hari ke depan, apalagi HMSP ini kalau dari pandangan saya, dari chart pattern ini potensi untuk terkoreksi ya, setelah adanya penguatan yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ya, 1 bulan lebih ya, kurang lebih. Kayak gitu. Adanya mungkin bisa diperhatikan kalau nanti si HMSP ini bergerak di rentang, coba saya hapus dulu, bergerak di rentang 1030 sampai 1000-an, harga 1000. 1030 sampai 1000 itu bisa diperhatikan nanti ya, kalau ada pergerakan yang ya bergerak di rentang level support tersebut. Support terakhir atau batasan risiko terakhir ada di kisaran 975. Jadi kalau ada penembusan lagi di bawah 975, pertimbangkan untuk cut loss. Seperti itu. Lanjut ada Excel sama BTPS ya. Excel kondisinya pun juga saya sarankan untuk berhati-hati, adanya potensi breakout area support 2530 yang akan mengarahkan kepada potensial loss ataupun potensial bearish yang cukup panjang ya. 2360 adalah support selanjutnya. Cukup jauh dari current price saat ini dan dari support terdekat di 2530. Jadi BTPS ya, yang belum kita bahas. BTPS juga sama, minor trend ini sebenarnya udah bukan tren apa ya, yang potensi untuk membentuk suatu pola falling wedge ya. Minor trendnya ini udah fix, dia bergerak dalam rentang bearish. Jadi untuk selanjutnya, waspadai adanya potensial bearish yang akan terbentuk, level support yang akan dicapai, potensi ya, 2830. Jadi kalau 2830 itu ditembus, kami rasa 2490 sampai 2500 akan menjadi target harga selanjutnya. Sangat berpotensi ya untuk kita pilih sebagai trading idea. Baik itu jangka pendek maupun jangka menengah. Oke, mungkin yang selanjutnya BTPS tadi menjadi pembahasan terakhir dari Philip Morning Market Call edisi 7 Juni 2022. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi dan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Kami harapkan Bapak dan Ibu juga akan tetap join di Philip Morning Market Call dengan pembahasan dan juga rekomendasi saham yang bisa kita perhatikan dan juga menarik. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.